Dalam perjalanan sejarah perkembangan Nusantara, kita dikenal sebagai bangsa maritim yang tangguh. Tercatat kerajaan Sriwijaya dan Majapahit berhasil membangun armada yang hebat hingga ke Asia Timur. Namun keberhasilan Majapahit dan Sriwijaya seakan kandas begitu saja ketika VOC datang. Hampir tidak pernah ada catatan mengenai keberhasilan mengusir VOC dari bumi Nusantara. Saya begitu kagum sekali. Bahayanya bukan main ya, naik perahu, naik kapal kecil, dan arusnya kuat sekali. Dan ada kapal Belanda selalu patroli. Jadi banyak yang tenggelam. Sudah itu sampai di Bali, sudah ditunggu Pak Belanda atau mata-matanya. Tapi mereka juga berhasil lolos, sampai berhasil. Ya, mungkin hanya 10-30% yang berhasil, tapi banyak yang nggak berhasil. Tapi semangatnya itu bukan main, saya lihat itu. Kalau di pantai itu, tentara-tentara Angkatan Laut itu. Dengan diiringi hujan badai, pasukan M bertolak dari Banyuwangi menuju Bali dalam operasi Lintas Laut Pertama RI. Rombongan pasukan M pimpinan Kapten Markadi hanya bermodalkan perahu-perahu kecil jenis jukung dan mayang, serta dibekali senapan dan granat tangan seadanya. Dalam perjalanan menuju Bali, gerak-gerik pasukan M menuju Bali ternyata tak bisa lepas dari pengawasan kapal patroli Belanda. Namun pada waktu itu sudah dekat sekali, anak-anaknya disuruh tiarap. Itu yang selalu dia dengung-dengungkan, bahwa kami bisa melempar granat sehingga kapal Belanda itu terbakar dan lari. Itu satu kebanggaannya luar biasa dari Pak Markadi. Maka pada tanggal 5 April 1946, pertempuran laut dengan dua kapal Belanda jenis LCM pun tidak terhindarkan di Selat Bali. Dalam pertempuran tersebut, kapal pasukan M ditembak secara bertubi-tubi sehingga mengalami kebocoran. Pasukan M bersenjatakan senapan mitraliur berat jenis Browning kaliber 12,7 mm dan granat tangan ternyata mampu meledakkan sebuah LCM Belanda dan menewaskan awaknya. Satu LCM berhasil melarikan diri dengan keadaan terbakar pada bagian dek dan lambung kapal. Dan pada itu yang sering dia ceritakan saya, perahu kita bocor mah, ditempel dengan kue mochi. Ya luar biasa. Hingga akhirnya, pasukan M berhasil menginjakan kaki di tanah Bali. Di mata anak buahnya, Kapten Markadi dikenal sebagai sosok jujur, tegas, dan rendah hati. Tidak lekas menyalahkan anak buah. Ya. Dan memuji yang berprestasi. Sampai itu sifat bapak pada anak-anak. Sikap rendah hati Kapten Markadi ditunjukkan ketika beliau harus melakukan konsolidasi dengan kekuatan perjuangan di Lembah Merdeka. Tanpa ragu, Kapten Markadi memilih seorang putra daerah bernama Ida Bagus Gede Doster untuk menjadi komandannya. Waktu kita membuat markas di Gelas itu, Markadi bilang janganlah di Jawa, haruslah di Bali. Saya cukup menjadi wakil saja. Ya. Dan wakil ini yang punya pasukan. Gitu. Nah, karena you jadi komandannya, semua di bawah itu katanya. Ya, secara formal ya. Tapi prakteknya kan tetap Markadi adalah komandan pasukannya. Kehebatan Kapten Markadi dalam memimpin pasukan ternyata memberikan kesan tersendiri bagi para anak buahnya. Rumor-rumor pun beredar di pasukan bahwa Kapten Markadi memiliki kekuatan lain di luar batas nalar manusia.
waktu suatu pertempuran. Beliau dekat dengan senjata tembakan kota kena. Hingga sekarang, Kapten Markadi selalu bisa memberikan kesan mendalam di hati para anggota pasukan M. Dengan demikian, sampai hari ini pun saya masih merasa orang dari pasukan M. Sebagai wujud penghormatan terhadap pasukan M, monumen yang menunjukkan keperkasaan pasukan Markadi didirikan di Jembrana, Bali. Dengan begitu pengorbanan memperjuangkan Republik ini, saya ingin bagaimana para pejuang, terutama Pak Markadi sebagai pimpinan pasukan M itu, supaya bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional. Sebagai pimpinan daerah, sebagai Bupati Jembrana, siap dan mau memberikan suatu motivasi kepada daerah pusat supaya mau dan bisa memberikan Bapak Markadi ini sebagai pahlawan nasional. Bagi pejuang pasukan M, perjuangan sejarah mempertahankan NKRI tidak pernah lekang oleh waktu dan tidak pernah hilang dari lubuk hati para pejuangnya. Pasukan M menang tak dibilang, gugur tak dikenang. Serdadu II itu tidak pernah mati.